sih Yesus anak Allah itu ya. Tapi saya bahas lagi, saya ulang materinya untuk mengingatkan, tapi nanti penekanannya akan saya bahas di anak manusia ya. Yang harus kita pahami bahwa ya fakta penting di dalam Alkitab, bagaimana Alkitab ini kan acuan iman Kristen ini. Jadi kalau kita belajar Alkitab, Alkitab itu sangat setuju dan mengakui bahwa Yesus anak manusia, tetapi juga sekaligus dia anak Allah. Ini sesuatu ajaran yang sangat luar biasa, memiliki makna penting dalam kekristenan. Sangat sayang sekali kalau orang Kristen tidak memahami makna kata makna anak manusia dan sekaligus anak Allah untuk Yesus. Gelar anak Allah dan anak manusia untuk Yesus memiliki kedudukan sangat penting. Ini menjelaskan dua keberadaan atau dua hakikat Yesus, yaitu hakikat ilahi dan hakikat insani. Sekarang ini kan banyak orang menekankan keilahian Yesus, tetapi mengesampingkan kemanusiaannya. Tetapi ada juga orang menekankan kemanusiaannya dan kemudian mengesampingkan keilahian. Tetapi Alkitab sebenarnya memberitakan Yesus sebagai yang ilahi dan memberitakan Yesus sebagai yang insani. Hakikat ilahi Yesus itu berbicara tentang hakikat pra-inkarnasinya, yaitu bahwa dia adalah firman. Dan hakikat Allah, ya, bahwa firman itu adalah dalam hakikat Allah. Dan hakikat insani Yesus adalah ia baru ada sebagai manusia sejak peristiwa inkarnasi firman di dalam rahim Maria. Jadi tubuh Yesus yang sempurna, yang mulia, atau kita sebut darah dan dagingnya itu bukan datang dari surga sana, menciut ke dalam rahim Maria, bukan. Tetapi daging dan darah Yesus itu terbentuk ada di dalam rahim Maria. Dan benar-benarlah Yesus itu memiliki hakikat Allah sebagai firman yang mengenakan hakikat manusia, tubuh dan darah, atau jasmani dan rohani, atau tubuh, jiwa dan roh ada pada Yesus itu sendiri. Ini harus dicatat. Oleh karena itu perlu juga diketahui oleh semua orang tentang gelar-gelar Yesus dalam Alkitab. Perhatikan ya, gelar-gelar Yesus itu ada anak Allah, ada anak manusia, ada juga gelar Yesus itu Tuhan, Kyrios, ada juga gelarnya Nabi, Rabi, Guru, ada juga gelar Yesus sebagai Raja, gelar Yesus sebagai Nabi, gelar Yesus sebagai Mesias, Imam, ya Imam besar, Gembala, dan seterusnya. Jadi di dalam Alkitab ini akan kita bahas ke depan. Kemarin kita bahas anak Allah, sekarang kita bicara tentang Yesus anak manusia, nanti kita akan bahas Yesus sebagai Tuhan. Mungkin minggu depan ya. Baru nanti kita akan bicara Yesus sebagai Rabi, Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Nabi, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Imam, dan kita akan bicara juga Yesus sebagai Gembala. Kalau orang Kristen memahami gelar-gelar agung Yesus di dalam Alkitab, dan gelar-gelar agung ini tidak bisa dilepaskan dari hakikat ilahi Yesus dengan hakikat manusia Yesus. Gelar-gelar ini tidak terpisah, tidak boleh dipisahkan dari pribadi Yesus atau Yesus dalam keilahian dan kemanusiaan. Dan yang menjadi perhatian ya, dari sekian gelar Yesus di dalam Alkitab, kalau kita bandingkan dengan saudara kita Muslim, maka kita akan menemukan di mereka itu ditemukan itu hanya sedikit. Dan yang sedikit itu pun, kalau mau diteliti secara keseluruhan, itu gak berkesinambungan juga. Bahkan boleh katakan bertentangan. Contoh, mereka mengakui Yesus itu sebagai nabi. Tetapi bagaimana kenabian Yesus yang mereka anggap sebagai Isa itu sangat tidak inline, tidak sejalan, tidak koheren dengan ajaran Alkitab ya.
Tapi apapun keyakinan mereka itu urusan mereka. Jadi gelar Yesus yang sama yang dianggap itu yaitu Isa, itu utusan atau nabi, Al-Masih atau Mesias di sini ya. Tetapi pemahaman saudara kita Muslim tentang Yesus sebagai Mesias atau Al-Masih dengan pemahaman kita bahwa apa? Pemahaman saudara kita Muslim tentang Isa sebagai Al-Masih dengan pemahaman Kristen bahwa Yesus sebagai Mesias itu juga dua hal yang tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Kenapa? Karena dari pengertian mereka Mesias, Al-Masih, Al-Masih bagi mereka itu kan pengusap. Sedangkan bagi berita Kristen, Mesias itu yang diurapi. Itu berbicara tiga jabatan, Raja, Imam, dan Nabi. Jadi nanti ketika kita berbicara Yesus Mesias, maka kita akan berbicara Yesus sebagai Raja, Nabi, dan Imam. Akan kita bicarakan sekaligus. Oke, sekarang kita melihat tentang makna sebutan anak Allah di dalam Alkitab. Yang pertama, Israel disebut sebagai anak Allah. Bahkan disebut anak sulung Allah. Bukan anak tunggal ya, tapi anak sulung. Kemudian juga raja-raja Israel keturunan Daud. Ini disebut juga anak Allah. Jadi anak ya. Orang Kristen juga dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Beda ya, anak-anak Allah dengan anak sulung Allah dapat dibedakan. Orang yang telah dibangkitkan dan hidup selamanya juga disebut anak-anak Allah. Kemudian orang yang memiliki Roh Kudus juga disebut anak-anak Allah. Baru orang yang hidup dalam kebenaran juga disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah atau anak Allah di dalam Alkitab itu digunakan dalam beberapa bentuk. Walau memang sebutan anak Allah atau anak tunggal Allah itu hanya dikenakan kepada Yesus. Kalau yang lain itu anak-anak Allah. Yang lain dikatakan di sini anak sulung. Kenapa anak sulung? Karena Israel itu surung, unggul. Diberikan Tuhan warisan untuk menjadi berkat melalui Abraham, yaitu warisan berkat kepada bangsa-bangsa lain. Oke, jadi itu penggunaan. Sekarang Yesus anak Allah, bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Ya, kata anak itu tidak senantiasa memiliki makna biologis. Hal ini terbukti dengan adanya sebutan contoh anak bangsa, anak medan, anak gunung, anak tangga, anak dayung, dan sebagainya. Jadi sangat rugi dan sangat sayang sekali kalau orang memahami anak Allah itu secara biologis. Alkitab tidak memahami kata anak Allah atau anak-anak Allah atau anak sulung Allah tidak pernah dipahami oleh gereja sebagai makna biologis. Contoh ketika bangsa Israel disebut sebagai anak sulung Allah. Tidak dipahami oleh orang Israel bahwa mereka dilahirkan oleh ibu mereka hasil biologis dengan Allah, bukan. Itu pengertian yang salah. Sama seperti anak bangsa, anak medan, anak gunung, anak tangga, itu tidak maknanya biologis. Tetapi itu sebuah sebutan yang menunjukkan sebuah fakta atau identitas yang sangat luar biasa. Oke, Yesus anak Allah, bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Perhatikan ya, Yesus disebut anak Allah, artinya ia berasal dari Allah. Ia melakukan kehendak Allah, sehingga ia adalah orang kesayangan Allah. Maka Yesus disebut anak yang dikasihi. Ada dua peristiwa, Bapa mendeklarasikan Yesus sebagai anaknya. Yang peristiwanya luar biasa ya, ketika Yesus dibaptis sebagai tanda awal pelayanannya, maka suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dalam peristiwa ketika Yesus mengalami kemuliaan, ketika dia berdoa di taman, maka ada suara yang didengarkan oleh para rasul dengan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jelas ya, dengarkanlah dia. Jadi Yesus berasal dari Allah dan melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Maka Yesus katakan, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang putus aku. Kemudian Yesus anak Allah artinya Yesus adalah firman-Nya yang diutus ke dunia menjadi manusia atau mengenakan hakikat manusia yang sempurna. Baru Yesus dikandung dalam rahim Maria oleh kuasa Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Jadi
Yesus itu berasal dari hakikat Allah dan Yesus memiliki hakikat Allah, yaitu hakikat firman. Itu makna yang sangat tegas yang dipahami oleh gereja sepanjang masa ketika berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah. Tidak dipahami dalam makna biologis, tetapi makna teologis bahwa Allah menghampiri manusia menyatakan keselamatan karya dan rancangannya melalui firman-Nya yang disebut sebagai anak Allah hadir dalam rupa manusia yang sempurna. Sekarang ini saya cepatkan di sini ya. Pengakuan-pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang pertama Bapa itu sendiri. Ya, dikatakan oleh Bapa itu sendiri, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di situ. Silakan dibaca. Kemudian kita akan melihat pengakuan dari malaikat. Dikatakan di sini, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini dikatakan oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf. Ya, jadi waktu itu Maria belum melahirkan, tapi disebut anak yang akan kau lahirkan. Disebut kudus, anak Allah. Kemudian kita melihat pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Ia inilah anak Allah. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia artinya Yesus inilah anak Allah. Bahkan nanti kalau kita mau bahas lagi, Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Bahkan itu ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian kita melihat Yesus sendiri mengakui. Ia memanggil Allah Yahweh sebagai Bapa dan dirinya sebagai anak. Contoh Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi jelas ya pengakuan Yesus. Kemudian kita melihat pengakuan murid-murid dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Itu para murid. Ketika mereka ada di perahu, terjadi badai, sehingga perahu mau tenggelam, dan Yesus datang. Ya, sungguh, sesungguhnya engkau anak Allah. Artinya tidak ada keraguan bagi para murid untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah. Kita lihat Rasul Petrus dan para murid. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita lihat lagi di sini pengakuan Nathanael. Yohanes 1 ayat 49 dikatakan bahwa Yesus anak Allah. Pengakuan Marta. Yohanes 11 ayat 27 bahwa Yesus anak Allah. Bahkan pengakuan kepala pasukan. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus ketika melihat peristiwa yang agung terjadi pada peristiwa penyaliban itu, apa yang dikatakan dia? Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Di dalam catatan sejarah gereja, kepala pasukan ini yang menyalibkan Yesus, dikatakan dia ini menjadi bapak gereja. Bahkan dia menjadi martir. Luar biasa. Bahkan yang sangat mengherankan, iblis pun mengakui Yesus anak Allah. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Artinya apa? Iblis tahu bahwa Yesus anak Allah, bahwa Yesuslah yang akan menyiksa. Tetapi dia katakan sebelum waktunya. Kenapa? Karena kedatangan Yesus yang pertama bukan untuk menyiksa iblis, tapi mengalahkan. Nanti iblis akan disiksa ketika Yesus datang kali yang kedua. Jadi kesimpulan tentang Yesus anak Allah di sini tidak pernah bermakna bahwa Allah beranak secara biologis. Allah itu kawin dengan Maria, maka lahir Yesus. Ini pemahaman yang kolok-kolok ya. Jadi Yesus disebut sebagai anak Allah menunjukkan relasi Yesus dengan Allah. Dan ini sekaligus menunjukkan asal-usul Yesus, bahkan otoritas Yesus. Yaitu bahwa Yesus adalah firman yang diutusnya, diutus Bapa menjadi manusia. Di mana Roh Kudus berkarya di dalam rahim perawan Maria
sehingga firman itu menjadi manusia. Dan ini peristiwa yang tidak bisa dijelaskan secara biologis ya, karena ini adalah peristiwa teologis. Peristiwa teologis itu peristiwa berbicara kekuasaan Allah. Jadi Yesus itu berasal dari hakikat Allah, berasal dari surga. Jadi Yesus itu tidak diciptakan, tetapi firman yang kekal dan terus-menerus ada di dalam diri Allah, diutus inkarnasi, memakai atau mengambil hakikat manusia yang sempurna, supaya melalui kemanusiaan sang firman, manusia ditebus, diselamatkan ke hidup kekal. Kemudian Yesus anak Allah, Yesus memiliki hakikat Allah, yaitu firman. Bahkan juga Yesus anak Allah, artinya Yesus berkuasa atas kerajaan Allah. Sebab Allah telah memberikannya kepada Yesus sebagai anak tunggal. Maka di surga nanti yang kita lihat itu adalah kemuliaan Allah yang terpancar, yang ada pada pribadi Kristus. Karena Allah Bapa itu adalah Allah yang transenden, yang maha kuasa. Sekarang kita akan masuk kepada topik Yesus anak manusia. Oke, Yesus anak manusia di dalam Alkitab perlu ditanya ya, mengapa Tuhan Yesus di Alkitab itu disebut sebagai anak manusia? Dan yang hebatnya lagi, kata anak manusia yang merujuk kepada Yesus disebutkan itu 80 kali dalam kitab Injil dan 88 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Ini catatan ya, perhatikan. Bahkan kalau kita mencoba hitung jumlah di dalam kitab Injil yang berbicara Yesus anak Allah dengan Yesus anak manusia, itu lebih banyak loh kita temukan Yesus anak manusia. Jadi sangat heran kalau sampai orang menghilangkan atau menolak kemanusiaan Yesus. Bahkan kemanusiaan Yesus itu lebih banyak dibicarakan di dalam Alkitab. Ini harus menjadi catatan. Istilah anak manusia di dalam perjanjian baru itu tidak bisa dilepaskan dari istilah anak manusia dalam PL. Jadi kalau kita mau memahami Yesus anak manusia dalam perjanjian baru, harus belajar tentang Yesus, tentang makna kata anak manusia dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama istilah anak manusia itu dihubungkan dengan tradisi Yahudi. Di mana kata anak manusia itu ben Adam, ya. Dan itu digunakan lebih dari 100 kali ya. Dalam Alkitab Ibrani, istilah anak manusia itu mengacu pada kata ben Adam, yang artinya anak, atau kata enos yang berarti istilah kolektif manusia, artinya keutuhan manusia. Jadi setiap manusia bagi orang Yahudi disebut ben Adam. Dan sejumlah manusia disebut bene Adam. Jadi ben Adam dengan bene Adam. Jadi di sini kita melihat ya, perlu dipahami tentang kata anak manusia. Ini salah ketik. Kata anak manusia dalam PL diartikan atau digunakan sebagai sebutan untuk seorang manusia dengan segala keterbatasannya sebagai seorang manusia. Yang namanya manusia ada di dalam keterbatasan. Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka kita melihat juga ketika Yesus hadir sebagai manusia, maka Yesus dalam tanda petik keterbatasan. Contoh, Yesus itu ada di dalam di dalam dimensi ruang dan waktu. Itu contoh. Tetapi kalau Yesus di dalam hakikat sebagai firman, ya kekal, maha kuasa, maha hadir. Tetapi di dalam hakikat Yesus sebagai manusia, maka Yesus masuk, firman itu masuk di dalam dimensi ruang dan waktu. Itu yang dimaksud keterbatasan. Jangan nanti memahami bahwa keterbatasan yang saya ucapkan ini memahami negatif ya. Jangan. Jadi sebutan anak manusia itu artinya dengan segala keterbatasan sebagai seorang manusia. Makanya Yesus contoh ya, butuh makan, butuh istirahat. Dia istirahat. Dia istirahat, dia makan, dia sedih. Itu berarti dia ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Baru kata anak manusia ini juga sebagai sebutan atau sapaan Allah kepada Nabi. Contoh Yeskiel 2, 1 dan 3. Bahkan nanti kalau dibaca di kitab Yeskiel itu ada banyak. Hai anak manusia, anak manusia banyak sekali. Kayaknya sebutan kata anak manusia kepada Nabi itu paling banyak di dalam kitab Yeskiel.
Hampir semua pasal ada kata, hai anak manusia, beritahukanlah. Hai anak manusia, beritahukanlah. Ada banyak. Menurut Alan Richardson, anak Ben Adam itu sinonim dengan kata anak Ben Enos, yang merupakan bahasa Semitik yang biasanya digunakan sebagai jabatan nabi. Jadi anak manusia itu juga berbicara tentang sebagai seorang nabi. Kemudian dalam tradisi PL atau kata dalam PL, kata anak manusia ini juga diartikan sosok atau tokoh supranatural, pelaksana keselamatan dan penghakiman dalam Daniel 7 ayat 13. Perhatikan di sini ya. Jadi sosok tokoh yang supranatural, pelaksana keselamatan dan penghakiman dalam Daniel 7 ayat 13. Nanti di materi terakhir kita lihat. Jadi anak manusia sekarang kita melihat di dalam perjanjian lama, sudah kita lihat sekarang perjanjian baru ya. Istilah anak manusia dalam perjanjian baru itu mengacu pada istilah Brani, Bene Adam atau Bene Enos. Sedangkan bahasa Yunani, Hohios, atau Anthropo. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai putra manusia atau anak laki-laki manusia. Jadi, karena makna anak manusia dalam PL itu sejalan dengan makna anak manusia dalam perjanjian baru, maka jika kata anak manusia dalam konteks PL, istilah atau sebutan atau gelar ini disematkan kepada Yesus sebagai anak manusia, maka dapat diartikan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia sempurna, sama seperti manusia kita pada umumnya, yaitu lengkap dengan atribut kemanusiaan. Jadi Yesus itu lengkap dengan atribut kemanusiaan. Kalau orang itu pahamnya trikotomi, Yesus punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau orang itu dikotomi, maka Yesus itu lengkap dengan jasmani dan rohani. Namun harus dicatat, Yesus di dalam hakikat kemanusiaannya adalah manusia yang sempurna, yang tidak berdosa, tidak dijamah oleh iblis. Dan ini dikaitkan nanti dengan Yesus sebagai Adam terakhir. Nanti di kelas-kelas kita ini akan kita pelajari. Yesus disebut sebagai Adam terakhir. Mengapa Yesus harus disebut sebagai Adam terakhir? Adam yang pertama hadir dalam manusia yang sempurna. Maka Yesus juga hadir sebagai manusia sempurna. Bedanya Adam jatuh dalam dosa, Yesus membawa manusia keluar dari cengkraman dosa. Maka disebut namanya ditebus. Ditebus itu artinya apa? Manusia sudah menjadi hamba dosa, dimerdekakan menjadi hamba Allah. Karena kata ditebus artinya dimerdekakan dari perhambaan. Jadi Yesus adalah benar-benar manusia sama seperti manusia pada umumnya, lengkap dengan atribut kemanusiaan, hanya dia tidak berdosa, tidak jatuh dalam dosa. Yang berikut, Yesus adalah benar-benar nabi yang diutus Allah kepada manusia. Hanya perbedaannya harus diingat ya. Kalau para nabi itu dilahirkan dulu baru diutus. Kalau Yesus diutus dulu baru dikandung, dilahirkan, kemudian berkarya. Dan Yesus itu utusan dari surga, firman Allah yang kekal di dalam hakikat Allah, yang hakikatnya maha kuasa, yang transenden, mengenakan hakikat manusia untuk misi penyelamatan. Jadi itu arti Yesus sebagai nabi. Bukan dalam pengertian nabi hanya sekedar menyampaikan firman, bukan. Tetapi Yesus sebagai nabi yang mengerjakan seluruh karya Allah, kehendak Allah, seluruh pewahyuan Allah sempurna pada dirinya. Namun Yesus juga sekaligus sosok atau tokoh supranatural, pelaksana keselamatan dan penghakiman. Jadi ketika Yesus disebut anak manusia, artinya Yesus itu adalah sosok yang supranatural, artinya sosok yang ilahi. Dia bukan berbicara hanya sekedar manusia yang terbatas dan fana, bukan. Maka di sini jangan tegas, kalau kita mau belajar mengenal Yesus, artinya hakikat ilahi Yesus dengan hakikat kemanusiaan adalah hakikat yang bisa kita bedakan, tapi tidak terpisah. Jadi kemanusiaan Yesus itu memang tetap dia adalah manusia sempurna dan yang luar biasa. Ya, jadi Yesus itu sekaligus sosok tokoh supranatural, pelaksana keselamatan dan penghakiman. Fakta ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias.
Sebab Mesias memang adalah manusia, ya. Jadi Mesias itu harus manusia, manusia yang lengkap dengan atribut kemanusiaan. Baru juga Mesias itu memang adalah nabi dan sekaligus sosok supranatural yang mengerjakan keselamatan dan penghakiman. Bahkan Mesias sendiri adalah yang diurapi yang menuju kepada 3 jabatan, yaitu raja, imam, dan nabi. Dan itu cocok dengan Yesus Kristus. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak manusia, maka maknanya di situ Yesus benar-benar manusia, dan Yesus benar-benar diutus oleh Allah, dan Yesus benar-benar adalah sosok yang supranatural, dialah pelaksana keselamatan, dialah pelaksana penghakiman. Itu maknanya. Jadi anak manusia tidak berbicara merendahkan Yesus, bukan. Tetapi berbicara tentang makna karya Allah yang sempurna. Karena melalui hakikat atau melalui inkarnasi firman di dalam kemanusiaan, dia menyatakan keselamatan, menyatakan penebusan, menyatakan teladan etika dan moral dan segala sesuatu yang sempurna untuk kita manusia. Jadi makna Yesus anak manusia dalam konteks perjanjian baru ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Perhatikan ya, dalam kitab perjanjian baru, bahkan Yesus itu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Di mana hal itu digunakan Yesus contoh ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia, contoh Yesus beristirahat. Itu buktinya dia anak manusia. Kalau Yesus adalah Bapa di surga, masa Bapa butuh istirahat? Emang capek. Baru dia makan dan minum. Kalau Yesus disebut Bapa di surga, bagaimana mungkin dia Bapa? Makan dan minum? Baru penderitaan, hamba yang melayani dan menderita. Itu artinya maka disebut di sini anak manusia. Contoh, anak manusia akan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Contoh ketika Yesus katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu secara penderitaan. Baru kata anak manusia juga Yesus kenakan pada dirinya, itu berkaitan dengan klaim kuasa ilahinya. Seperti contoh, hak untuk mengampuni dosa. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu anak manusia, jangan dipahami itu manusia yang penuh kekurangan atau manusia kolok-kolok, jangan. Tapi itu manusia yang mengklaim kuasa ilahi. Bahwa Yesus berkuasa untuk punya hak untuk mengampuni dosa, baru Yesus itu mengatasi hari Sabat. Anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Baru berdiri sebagai hakim. Seorang yang turun dari surga dan akan kembali ke surga. Baru dikatakan juga anak manusia artinya pengantara antara langit dan bumi. Baru anak manusia juga artinya dimuliakan oleh Allah. Yang dia muliakan. Maka dikatakan oleh Yesus, Bapa permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapa, aku telah mempermuliakan engkau. Permuliakanlah muku di dalam namamu. Oke. Jadi makna kata anak manusia untuk Yesus ini menggunakan apa ya? Yesus mengakui istilah anak manusia untuk diri sebab satu. Yang pertama ya, bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan anak perempuan yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3:15 yang menyelamatkan manusia dari dosa, maut, dan iblis. Dan juga Yesus mengidentifikasi dirinya dengan penyelamat yang menyelamatkan manusia melalui penderitaan 53, Yesaya 53 ayat 13 dan Yesaya 53 ayat 12. Jadi ketika Yesus juga berbicara, ya ini yang pertama tadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia, kemudian berkaitan dengan klaim kekuasaan ilahi yang berikut, bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan anak perempuan, Kejadian 3:15. Keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Siapakah keturunan wanita itu? Anak perempuan itu adalah anak manusia. Dan Yesus katakan, akulah itu. Kemudian juga mengidentifikasi dirinya dengan penyelamat yang menyelamatkan melalui penderitaan. Kalau kita membaca Yesaya 52 ayat 13 sampai 53, 12,
Ini berbicara tentang Mesias yang menderita untuk penebusan dan penyelamatan. Dan di situ dikatakan yang menderita anak manusia, bukan Allah Bapa yang menderita di situ. Jadi, namun apa yang terunik dari penyebutan diri Yesus, dirinya sebagai anak manusia adalah bahwa Yesus menghubungkan identitasnya sebagai anak manusia dengan penebusannya yang digenapi melalui penderitaan. Di dalam nubuatannya tentang kisah sengsaranya yang disebutkan dalam Injil, ia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Coba, kalau kita baca nanti di dalam Matius 12, Matius 17, Matius 20, Markus 9, 10, dan Lukas 9, 18 ini, kalau kita membaca di sini, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan, menyebut dirinya sebagai anak manusia. Itu berkaitan dengan penderitaan. Jadi hamba yang menderita di dalam Yesaya 52 sampai 53, ini dengan demikian maka kita ketahui penderitaan dan penghinaan yang diterima Yesus sampai dia wafat menyerahkan nyawanya, itu satu pendahuluan yang harus dilalui. Itu satu pendahuluan yang harus dilaluinya sebelum mencapai kejayaan di surga. Itu ya. Kemudian Yesus menggunakan istilah anak manusia untuk diri sendiri. Artinya apa? Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Sang Mesias yang diurapi, yang disebutkan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13. Dan hal itu dibuktikan dalam pengajaran dan janjinya. Kita lihat anak manusia digunakan pada gambaran tentang ia datang di awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaan. Kemudian ia mengatakan kemuliaannya di surga dan bahwa kerajaan Allah adalah kepunyaannya. Jadi ini makna anak manusia di situ. Jadi nanti di surga yang memerintah itu adalah Yesus. Bahkan di dalam kitab Wahyu, Yesus masih tetap disebut sebagai anak manusia. Bukan menjadi Allah Bapa dia ketika naik ke surga ya. Penutup. Arti pertama dari perasa anak manusia itu merujuk pada nubuatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Jadi Bapak di surga itu mengerti bahasa semua bangsa ya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerjaannya ialah kerjaan yang tidak akan musnah. Yesus mengerti semua bahasa, termasuk bahasa tetesan air mata. Kan ada lagunya itu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, kecuali air mata buaya. Tidak dikenal. Ya. Gambaran anak manusia di sini adalah gelar mesianik ya. Yesus dirujuk sebagai orang yang mendapat kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Contoh, ketika Yesus mengaku dalam Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kisah para Rasul 2:36. Allah telah membuat Yesus yang kita salibkan menjadi Tuhan, Kyrios, dan Kristus, Mesias. Di situ ya. Jadi Yesus dirujuk sebagai orang yang mendapat kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Ketika Yesus menggunakan gelar ini untuk dirinya sendiri, dia menerapkan nubuat anak manusia pada dirinya. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Karena dia memang benar hadir sebagai manusia. Tetapi dia diberikan kuasa, diberikan kemuliaan, bahkan kerajaan surga ada dalam kuasa Kristus. Kenapa? Karena Bapa memberikan kuasa itu kepadanya. Orang-orang Yahudi pada zaman itu amat mengenal frasa tersebut. Dan kepada siapa frasa tersebut dirujuk. Yesus memperkenalkan dirinya selaku Mesias. Jadi arti kedua frasa anak manusia itu bahwa Yesus benar-benar seorang manusia. Yesuslah anak manusia yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa yang akan datang menebus manusia. Yesus adalah anak manusia yang memiliki kuasa yang kekal, kuasa yang mengampuni dosa dan menyelamatkan, bahkan dia menjadi Adam yang terakhir. Yesus anak manusia yang berkuasa di bumi dan di surga, dan ia adalah raja segala raja. Bahkan kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Catatan penting. Jadi anak Allah itu menunjuk pada hakikat ilahi Yesus bahwa ia adalah firman yang inkarnasi. Hakikat firman Allah adalah hakikat yang kekal. Tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi kalau dikatakan anak manusia itu merujuk pada hakikat insani Yesus dengan otoritas sebagai Mesias. Jadi hakikat manusia dan ilahi Yesus dapat dibedakan namun tidak terpisahkan. Alkitab memberitakan ini secara bersamaan. Ya, jadi Alkitab itu menyatakan Yesus ilahi dan insani. Contoh, Yesus katakan sebelum dunia ada, aku sudah ada. Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Itu berbicara hakikat ilahi. Tetapi Alkitab juga mengatakan Yesus dilahirkan dari rahim Maria. Dan Maria itu perawan. Namanya dilahirkan. Itu benar dalam proses persalinan. Bagaimana wanita mengandung sampai hari ini seperti itu. Menekankan yang satu dan mengesampingkan yang lain artinya menekankan keilahian, mengesampingkan kemanusiaan akan mengakibatkan kekeliruan pemahaman pewahyuan Allah dalam catatan Alkitab. Jadi tidak boleh hanya menekankan kealahan Yesus, tidak boleh hanya menekankan kemanusiaan Yesus, tapi kemanusiaan dan keilahian Yesus harus dipahami secara bersama. Menekankan keilahian itu menekankan keilahian dengan merendahkan kemanusiaan Yesus itu menjadi oneness. Tetapi menekankan kemanusiaan, mengesampingkan keilahian itu menjadi Arianisme, saksi-saksi Yehova. Mengatakan Yesus lebih rendah, Yesus ciptaan yang pertama dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menekankan kemanusiaannya. Tritunggal, gereja sepanjang masa menerima Yesus yang ilahi dan menerima Yesus yang insan. Tidak dibenturkan, tidak dipisahkan, tapi dibedakan dalam pemahaman. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Kembali ke moderator. Thank you, Tuhan memberkati.